Halo semuanya, perkenalkan nama saya Primanjus Karo, NPM C1A020044 dari Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas tentang teori perdagangan. Dan tugas dari Bu dosen Bu Septriani ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang teori perdagangan klasik. Nah, apa aja sih teori perdagangan klasik itu? Nah, teori perdagangan klasik itu ada tiga yang bakal kita bahas pada hari ini. Itu ada merkantilisme, Adam Smith, dan David Ricardo. Nah, yang pertama adalah merkantilisme. Merkantilisme itu merupakan sekumpulan pemikiran ekonom yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai 1700. Kalau nggak salah pada abad ke-14 sampai abad 15, kalau nggak salah. Nah, kesejahteraan satu negara ditunjukkan oleh, menurut pandangan merkantilisme, kesejahteraan satu negara itu ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia, dan dilihat juga ketika mereka memiliki banyak ekspor, sedangkan impornya sedikit. Nah, maksudnya dari sini itu apa sih? Nah, maksudnya dilihat juga ketika mereka banyak ekspor, dengan impor hanya sedikit. Nah, maksudnya adalah itu akan pada teori merkantilisme ini akan menganut sistem positif trade balance, atau enggak sebutannya adalah lebih besar daripada I. Ekspor lebih banyak dengan impornya. Nah, itulah yang karena merkantilisme itu memperbanyak ekspor dan memperminim impornya. Nah, dengan adanya zero sum game, apa tuh zero sum game? Zero sum game itu adalah kekayaan negara menjadi miskin untuk negara lain, gitu. Itu maksud dari zero sum game itu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatan untuk mendorong ekspor dan mengurangi membatasi impor, khususnya impor barang-barang mewah. Tuh, nah, merkantilisme itu bersangkut paut dengan pemerintah. Beda lagi teori-teori dengan yang lainnya. Nah, kalau merkantilisme ini benar-benar ada campur pautnya dengan pemerintah. Untuk apa? Untuk membatasi impor dan memperbanyak ekspor gitu. Apalagi khususnya untuk impor barang-barang mewah. Kenapa meminimkan barang-barang mewah? Karena uang itu untuk kita tabung, devisa untuk ditabung, bukan untuk dibelikan gitu. Bahkan jangan buang-buangkan uang, tapi menabung. Makanya supaya meminimkan impornya, sama untuk barang-barang mewah. Seperti itu. Tapi nyatanya tidak semua negara itu memperoleh surplus ekspor. Gitu. Dan jumlah emas dan perak yang relatif sangat tetap, tidak berubah. Gitu. Sehingga satu negara hanya akan mampu memperoleh keuntungan dengan mengorbankan negara lain atau negara jajahannya, koloninya. Gitu. Nah, karena sistem merkantilisme ini adalah yang mengukur kekayaan dengan logam mulianya. Gitu. Nah, terus mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju? Padahal yang kita ketahui, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sangat melimpah sekali. Pertama ya, karena Indonesia tidak bisa memanfaatkan SDM-nya itu tersebut dengan minimnya minim SDM kita yang berpengalaman, dan juga kurangnya teknologi untuk mengambil SDM tersebut, karena kita masih mempercayakan SDA itu terhadap negara-negara lain seperti US yang kita ketahui. Nah, dan malah Indonesia itu hanya sebagai zero sum game-nya atau sebagai pengorbanan dari negara lain yang ingin mengeksploitasikan logam mulia yang ada di Indonesia. Mengapa? Jadi itu alasan mengapa kita belum maju-maju. Atau dalam merkantilisme kan logam mulia, yang dilihat itu logam mulianya. Sedangkan kita ketahui bahwa logam mulia kita itu pun banyak. Itu alasannya kenapa. Nah, David Hume ini adalah teori pertama yang membantah dari merkantilisme. Dia adalah orang pertama menantang paham merkantilisme dengan bukunya Politik Discourse tahun 1752 dengan mengembangkan the price, specie, dan flow mechanism.
Nah, inilah teori David Hume. Dia tidak mempercayai dengan merkantilisme. Karena kenapa? Dengan menyimpankan uang emas, nah itu kan akan bukan menjadikan surplus perdagangan atau keuntungan perdagangan, atau enggak ekspor lebih besar daripada impor. Nah, kalau akan melakukan seperti ini terus, nah maka kan jumlah uang beredar tuh naik, atau akan terjadinya inflasi akan naik, akan jadi inflasi karena kita berdagang terus nih, dapat jual terus, sehingga kita mendapatkan tabungan lebih banyak. Tabungan negara, kas negara tuh banyak, sehingga karena uang lebih banyak, jumlah uang beredar naik. Nah, ketika jumlah uang naik atau terjadi inflasi, maka akan terjadinya harga dan upah atau semua itu naik. Itu kayak seperti kalau misalkan seperti rempah-rempah atau cabai misalnya, itu akan jadi naik gitu. Nah malah akan terjadinya harga uang itu tidak akan harganya lagi. Yang dulunya kita bakal beli misalkan tempe 10.000 itu dapat satu, terus kalau adanya gara inflasi satu tempe dapat 100.000, maka daya saing itu maka akan terjadinya pengurangan permintaan tuh. Maka jadi harga mata uang tidak akan terjadi, akan tidak berharga lagi gitu. Makanya itulah David Hume adalah salah satu orang pertama yang menantang teori merkantilisme ini. Nah, lanjut ada yang kedua itu Adam Smith. Ya. Smith memandang kesejahteraan suatu negara itu ditunjukkan oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, bukan dengan penguasaan logam mulia. Nah, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan telak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Nah, dengan produksi yang sama, dengan keunggulan itu mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Jadi, mereka memandang bahwa mampu memproduksi lebih banyak di negara lain dengan menggunakan sumber produksi yang sama. Nah, itulah pandangan menurut Adam Smith itu bahwa mengukur dari suatu kekayaan negara itu. Atau yang kita bisa ketahui, teori yang Adam Smith lakukan itu adalah teori absolute advantage theory. Gitu. Nah, syarat terjadinya perdagangan itu apa sih? Yang pertama, masing-masing negara mempunyai keunggulan absolut yang berbeda. Nah, kedua, harga internasional harus saling menguntungkan. Nah, dasar tukar internasional harus berbeda antara tukar domestik. Nah, kita contohkan, ada contohnya sini. Nah, ini sekarang contoh ada Cina dengan Indonesia. Ini contohnya saja ya, Cina dan Indonesia. Itu kalau Cina mampu membuat HP, jumlah produksi dalam 1 hari itu membuat HP 5 barang, televisi 9, sedangkan Indonesia itu mampu memproduksikan dalam 1 hari itu HP 6 dan televisi 7. Kalau kita melihat dari sini kan, kita bisa melihat bahwa keuntungan absolut atau keuntungan untuk memproduksi suatu barang lebih banyak itu adalah untuk di HP itu adalah di Indonesia adalah HP. Sedangkan Cina itu adalah televisi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa keuntungan absolutnya itu adalah ini. Gitu. Nah, seperti yang tadi bilang kan, keunggulan absolut, negara Cina mempunyai keunggulan absolut pada barang televisi. Dan negara Indonesia mempunyai keunggulan absolut pada barang HP. Nah, spesialisasinya akan terjadi negara Cina spesialis pada barang televisi, dan negara Indonesia spesialisasi pada barang HP. Nah, perdagangan yang terjadi adalah negara Cina mengekspor barang televisi dan negara Indonesia akan mengekspor barang HP. Nah, untuk keuntungan absolut atau absolute advantage teorinya ada sedikit kritikan, yaitu bisa berdagang hanya negara yang memiliki kemampuan spesialisasinya saja. Kalau mereka nggak ada, ya nggak bisa. Berarti kasihan untuk negara yang sedang berkembang yang minim teknologi, karena tidak bisa berdagang. Gitu. Nah, oleh sebab itu, lahirlah teori yang ketiga, itu adalah David Ricardo. Teori ini menyempurnakan teori Adam Smith yang tadi saya bilang itu. Untuk kasus negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut
menurut Adam Smith tidak bisa memperlakukan perdagangan. Nah, dan menurut David Ricardo ada kemungkinan untuk saling berdagang. Gitu. Nah, inilah teori keunggulan komparatif atau teori ciptaannya si David Ricardo. Dalam biasanya di buku itu tulisannya Comparative Advance Theory. Nah, suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi yang lain. Nah, ini bisa ada contohnya nih. Contohnya jumlah produksi barang dalam satu hari. Cina mampu memproduksikan HP dalam satu hari itu 5, sedangkan televisi 7. Nah, kalau di Indonesia mampu memproduksikan HP 6, televisi 9. Nah, kalau misalkan tadi absolute advance theory ini kan jelas diunggul Indonesia. Jadi Cina ini tidak bisa melakukan perdagangan karena tidak ada memiliki spesialisasi yang kuat dari negara itu. Nah, tapi kalau pandangan komparatifnya si David Ricardo ini masih bisa berdagang. Nah, gitu. Jadi mau perdagangan internasional. Gitu. Nah, dengan cara gimana? Nah, ada caranya. Kan Cina itu mampu menghasilkan HP itu 5. Cina, singkatnya C aja ya. Berarti HP-nya 5/6 kan. Ini dengan ini. 5/6. 5/6 itu 0,83 ya kalau salah. Nah, langsung aja 0,83. Untuk HP-nya, untuk televisi. Di sini aja ya. TV. TV-nya itu kan 7/9. Ini dengan ini. Nah, maka dihasilkan 0,78. Bulatkan 0,78. Bulatkan aja langsung ya. 78. Ini untuk di Cina-nya. Nah, kalau Indonesia, IDN, nah, Indonesia itu untuk HP 6/5. Atau 1,2. Kita buatin aja langsung ya. Terus untuk televisi 9/7 atau 1,29. Nah, kita bisa lihat nih dari sini nih. Nah, kan bahwa Cina itu bisa tuh berdagang dengan Cina itu bisa dengan berdagang dengan HP-nya, memproduksikan HP-nya saja. Sedangkan untuk Indonesia memproduksi TV-nya saja. Nah, itulah kan terjadinya perdagangan antara mereka. Itulah terjadinya adanya teorinya di si David Ricardo. Gitu. Nah, apakah perbedaan teori keunggulan mutlak dan teori komparatif? Nah, perbedaan teori keunggulan absolut suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak atau absolut apabila negara tersebut mampu memproduksikan lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Nah, suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi yang lain. Ini tadi teorinya komparatif yang tadi saya ngomong itu. Nah, ini contohnya, contoh dari tadi ini yang absolut, maaf jelek ya.
Maksud ini komparatif. Maaf jelek. Nah, ini contohnya. Nah, sekianlah dari pemaparan saya ini. Semoga bisa dipahami pemaparan ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.